Hai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Apa sih bentuk-bentuk perubahan sosial itu? Mari kita simak bersama-sama. Oke, jadi bentuk perubahan sosial pertama adalah yang diklasifikasikan berdasarkan prosesnya. Kedua, berdasarkan ukuran perubahannya. Ketiga, berdasarkan sifat perubahannya. Kemudian berdasarkan sisi kemajuan atau kemundurannya. Yang terakhir adalah berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, itu adalah perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Nanti akan terbagi menjadi perubahan sosial yang direncanakan. Apa sih yang disebut dengan perubahan sosial yang direncanakan itu? Yaitu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang mengadakan perubahan sosial. Nah, biasanya orang yang mengadakan perubahan sosial disebut dengan agen perubahan. Nah, contoh dari perubahan yang direncanakan contohnya adalah pembuatan tol. Jadi kan pembuatan jalan tol kan ada rencananya. Pokoknya yang serba ada planningnya itu adalah yang direncanakan. Selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan ini terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan masyarakat. Contohnya adalah rusaknya infrastruktur akibat bencana tsunami, karena bencana gunung meletus. Nah, itu pokoknya yang tidak ada rencananya. Oke, itu adalah yang tidak direncanakan. Kita geser yang kedua berkaitan dengan perubahan berdasarkan ukuran perubahannya. Nanti akan terbagi menjadi dua. Pertama adalah perubahan kecil. Nah, perubahan kecil ini adalah perubahan yang tidak berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya adalah perubahan gaya rambut. Kemudian ada juga perubahan besar. Nah, perubahan besar adalah perubahan yang memberi pengaruh luas dalam masyarakat dan mampu membawa perubahan dalam lembaga kemasyarakatan seperti stratifikasi sosialnya, hubungan keluarga, ataupun yang lainnya. Nah, contohnya adalah di era ini penggunaan teknologi dalam masyarakat itu dampaknya sangat besar terhadap masyarakat luas. Itu adalah yang berkaitan dengan perubahan besar. Selanjutnya adalah perubahan berdasarkan sifat perubahannya. Nah, ada apa aja ya? Nah, pertama ternyata adalah perubahan struktural. Nah, perubahan struktural ini perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi atau tata ulang struktur dalam masyarakat. Nah, contohnya adalah berubahnya sistem monarki atau kerajaan menjadi negara demokrasi, atau di Indonesia dulu juga pernah reformasi ya, kemudian menjadi demokrasi. Nah, itu adalah perubahan yang struktural yang sangat mendasar. Kemudian yang kedua adalah perubahan proses atau tidak mendasar. Nah, perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh pada struktur kemasyarakatan. Biasanya perubahan ini hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan yang sudah ada. Contohnya adalah berkaitan dengan revisi undang-undang atau peraturan pemerintah yang sifatnya memperbaiki kekurangan. Nah, jadi hanya menyempurnakan, berarti sebelumnya peraturan atau undang-undang itu sudah ada. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial berdasarkan sisi kemajuan dan kemundurannya. Nah, akan terbagi menjadi perubahan progres. Nah, apa sih perubahan progres itu? Yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan. Nah, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Nah, contohnya adalah adanya e-book, membuat orang semakin mudah dan cepat dalam membaca buku di mana saja. Sebelumnya kita kan kalau ingin membaca buku harus membawa buku secara fisiknya yang kadang besar, tebal, dan berat. Nah, semakin majunya teknologi, ada yang namanya e-book, kita bisa membaca melalui HP, melalui gadget kita. Nah, itu adalah sebuah perubahan progres. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan perubahan regres. Nah, apa sih kalau yang perubahan regres itu? Jadi gini, perubahan regres itu adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran. Nah, tadi kan sudah maju, berarti ini kebalikannya. Itu adalah menuju arah kemunduran. Contohnya adalah peperangan, bencana alam. Sehingga itu dapat menyebabkan kerusakan fungsi lembaga sosial, kemudian ketidakteraturan. Intinya adalah yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan
perubahan regres. Selanjutnya yang terakhir itu adalah berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, ada apa aja itu? Kita lihat ya. Pertama adalah ada yang disebut dengan perubahan lambat atau evolusi. Di sini adalah evolusi manusia dari kehidupan primitif, kemudian ada berburu, meramu sampai ke masyarakat modern sekarang. Perubahan lambat sudah, kita geser ke perubahan cepat atau revolusi. Nah, bisa dilihat perubahan revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Nah, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan. Nah, ukuran kecepatan revolusi bersifat relatif ya, tidak harus cepat. Nah, cepat itu berapa tahun sih, berapa bulan sih? Nah, itu adalah bersifat relatif. Kadang revolusi memerlukan waktu yang lama juga. Contohnya adalah revolusi industri. Nah, meskipun revolusi industri itu memerlukan waktu yang cukup lama, namun dampak yang muncul sangatlah besar dan merubah sendi-sendi pokok kehidupan. Makanya revolusi industri disebut dengan perubahan yang cepat. Nah, mulai kita lihat ya. Revolusi industri dari 1.0 itu adalah terjadinya pada abad 18, ditandai dengan ditemukannya mesin uap untuk proses produksi barang. Kemudian ada juga revolusi industri 2.0, itu terjadi di awal abad 20-an. Itu ditemukannya tenaga listrik awal mulanya ya. Kemudian geser ke revolusi industri 3.0, itu adalah era digitasi, mulai dari komputer, ada juga robot, itu adalah yang 3.0. Kemudian ada juga 4.0, itu adalah berkaitan dengan apa? Mesin itu sudah terintegrasi jaringan internet. Nah, itu adalah tahapan-tahapan revolusi industri. Bisa jadi nanti adalah 5.0 atau sudah terjadi saat ini ya. Oke, itu adalah yang berkaitan dengan perubahan cepat atau revolusi. Nah, jadi gini, hidup adalah perubahan dan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak bisa menolaknya. Jadi kita harus tetap berubah untuk menjadi atau untuk berproses menjadi lebih baik. Oke, cukup sekian sampai yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan